Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael Obed. Kebetulan Kak Obed ini aktif sebagai pengajar. Kak Obed juga guru BK. Kak Obed juga berprofesi sebagai pembicara, juga berprofesi sebagai penulis buku, penulis renungan, terus mengurus berbagai blog yang berkecimpung di bidang rohani. Dan hari ini kita akan bahas sekali lagi tentang tadi disingkat morning ya, motivation training. Oke, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita mulai, kita mau main game dulu nih. Kita mau main game dulu. Teman-teman inget nggak temanya apa? Atau ada yang belum tahu nggak temanya apa? Sebenarnya tema kita apa sih? Tema pembahasan kita hari ini? Ada yang belum tahu nggak? Ada yang masih belum tahu? Oke. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Jadi tema kita hari ini adalah break your limits. Hancurkan batasmu. Break your limits. Nanti kita juga akan break room. Kita juga akan belajar dari tokoh-tokoh hebat seperti Elon Musk, J.K. Rowling, Abraham Lincoln, dan sebagainya ya. Sebelumnya saya juga minta maaf kalau saya tidak bisa menggunakan background. Tadi ternyata background-nya kurang support ya. Jadi yang kelihatan cuma kepala saya doang melayang. Nanti jadi aneh. Jadi saya izin untuk tidak memakai background ya Bu ya. Nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Tema kita adalah tentang break your limits. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Aman ya? Oke. Sebelumnya kita mau main game dulu nih. Jadi game ini butuh kekritisan. Oh ya, tadi Bapak kebiasaan ngajar jadi Bapak ya. Kak Obed dapat sedikit bocoran tadi dari Bu Eta. Kalau kita bisa dapat hadiah ya. Jadi teman-teman yang bisa jawab pertanyaan ini nanti dapat hadiah. Hadiahnya apa ntar di terakhir akan dikasih tahu. Oke. Pertanyaan pertama. Hewan apa sih yang paling cepat mengambil buah pisang di pohon kelapa? Monyet. Kenapa ada buah pisang di pohon kelapa? Oke, nice. Jadi jawabannya adalah di chat ya jawabannya di chat ya. Nanti yang jawab paling cepat itulah yang dapat hadiah ya. Jadi di sini clue-nya adalah gunakan sikap kritis kamu. Hewan apa sih yang paling cepat mengambil buah pisang di pohon kelapa? Sudah? Oke, kita sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Terdapat 3 orang kakak beradik. Yang pertama si Kama, yang kedua si Kimi, dan yang ketiga adalah si Kumu. Si Kama adalah kakak tertua, dan si Kumu adalah adik termuda. Pertanyaannya adalah, di manakah si Kumu ketika si Kimi berada di Taman Mini? Dan si Kama berada di Mangga 2. Itu adalah pertanyaan yang kedua. Oke, boleh silakan langsung dijawab. Nanti abis ini baru kita bahas sebenarnya apa sih jawabannya. Kuncinya jangan lupa ya, kuncinya adalah sikap kritis. Oke. Nih pertanyaan ketiga ini memang butuh sedikit waktu sih. Oke lah, saya kasih waktu 1 menit deh. Jadi Kak Obed kasih waktu 1 menit ya buat jawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Terdapat 2 buah gelas. Gelas pertama memiliki muatan 8 liter. Gelas kedua memiliki muatan 3 liter. Kedua gelas tidak memiliki penanda takaran. Jelaskan bagaimana cara mengisi air pada gelas pertama sebanyak 4 liter. Jadi pertanyaannya sekali lagi, terdapat 2 buah gelas.
Gelas pertama itu memiliki muatan 8 liter. Maksudnya kapasitasnya 8 liter. Sementara gelas yang kedua memiliki kapasitas atau muatan 3 liter. Jadi ada 2 gelas, yang satu bisa diisi 8 liter kapasitasnya, yang satu isinya 3 liter. Nah, kedua gelas tersebut masalahnya tidak memiliki penanda takaran. Terus gimana caranya supaya kita bisa mengisi air pada gelas pertama 8 liter tersebut sebanyak 4 liter. Tapi nggak boleh pakai gelas lain ya, nggak boleh pakai gelas yang ada penandanya ya. Kita hanya melibatkan 2 gelas ini. Gimana caranya? Oke, coba saya cek dulu ya kolom chatnya. Jadi tadi pertanyaan pertama adalah hewan yang paling cepat mengambil buah pisang di pohon kelapa. Jawabannya adalah yang E. Kenapa Pak? Kak, yang E Kak. Coba deh teman-teman perhatiin. Hewan yang paling cepat mengambil buah pisang di pohon kelapa. Tadi udah ada yang sempat jawab. Kok buah pisang di pohon kelapa? Nah, itu sebenarnya kuncinya ya. Jadi di sini sekali lagi sikap kritis itu yang perlu kita miliki untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini masih level 1 ya. Coba saya lihat apakah ada yang benar. Nggak ada. Oke. Ini chatnya menumpuk ya. Oke, nanti saya cek deh untuk menentukan siapa yang dapat hadiahnya ya. Jadi jawabannya di sini sekali lagi adalah yang E. Hewan yang paling cepat mengambil buah pisang di pohon kelapa. Emangnya buah pisang di pohon kelapa? Jadi jawabannya adalah yang E. Sekarang pertanyaan nomor 2. Terdapat 3 orang kakak beradik. Si Kama, si Kimi, dan si Kumu. Si Kama adalah kakak tertua dan si Kumu adalah adik termuda. Pertanyaannya, di manakah si Kumu ketika si Kimi berada di Taman Mini dan Kama berada di Mangga 2? Oke, ada yang berani jawab? Siku kan adanya di tangan, ya di tangan toh. Di lengan. Nice. Di lengan. Pada hebat-hebat ya, langsung kejawab ya. Ini udah Iya, itu pernah kan sikumu kan nyambung, nggak kepisah. Ya, betul. Ini pertanyaannya udah pernah ada sih. Oh, udah pernah ya? Udah Yang pernah nomor dengar 3 juga. pertanyaan begini. Yang nomor 3 juga. Pernah ditebak-tebakan YouTube. Oke, coba jawab nomor 3. Ada yang berani? Coba jelasin. Gelas yang pertama dibagi 2. Gelas yang pertama dibagi 2. Maksudnya? Yang 8 liter. Yang 8 liter itu diisi setengahnya doang. Terus Dituang ke gelas yang terakhir. dituang ke gelas yang terakhir. Di sini cuma ada 2 gelas. Yang pertama ukuran 8 liter, yang kedua ukuran 3 liter. Gimana caranya kita mengisi air 4 liter ke dalam gelas yang kapasitasnya 8 liter? Dua-duanya ini nggak punya takaran gelasnya. Jadi kita nggak bisa tahu. Jadi jawabannya adalah sekali lagi dua gelas ini baik yang 8 liter maupun 3 liter nggak punya takaran, nggak punya ukurannya. Tapi dari kapasitasnya jelas, yang satu 8 liter, yang satu 3 liter. Nah, gimana caranya ngisi air 4 liter ke dalam gelas 8 liter? Gimana cara kita supaya tahu bahwa air yang berisi 4 liter tersebut terisi di gelas yang berkapasitas 8 liter? Gimana cara memastikannya? Kayaknya langsung jawab aja deh ya. Langsung jawab, soalnya kalau di chat menumpuk ya. Ada yang berani? Menggunakan insting. Menggunakan insting. Oke, ada lagi? Kurang tepat. Jadi di sini kita bisa boleh garis? Nggak boleh. Di sini cuma kita boleh mengandalkan 2 gelas itu. Jadi kita nggak boleh pakai alat bantu yang lain. Isi penuh, yang gelas kedua ya isi sepertiga gelasnya. Gimana? Coba jelasin pelan-pelan. Yang gelas kedua diisi penuh, yang dipindahin Gelas gelas kedua pertama. Oke, berarti 3 liter dong. 3 liter yang ada di dalam 8 liter. Terus
Ya isi 1/3 di gelas yang kedua lagi, ya baru pindahin lagi. Cara mastiin gimana isi 1/3-nya? Kan gelasnya nggak punya takaran. Ya nggak tahu. Iya. Ada lagi yang mau jawab? Apa kita boleh pakai spidol? Nggak boleh. Di sini nggak boleh pakai alat bantu. Di sini cuma boleh Cuma pakai pakai gelas aja. 2 gelas itu. Jadi yang satu 8 liter, yang satu 3 liter. Cuma nggak ada takarannya gelas ini. Gimana caranya? Emang bisa pasti, Kak? Bisa. Nah, Isi setengah yang di gelas isi pertama. Kira-kira. isi setengah yang di gelas pertama. Oh, aku Yang tahu. gimana? Isinya Itu gelas. setengah gelas doang, Kak. Gelas pertama yang 8 liter itu dimiringin lalu isi. Pasin sampai itu nyentuh mulut gelasnya. Jadi berarti kan dapat setengah. Nggak pasti dong itu. Nggak pasti dong. Jadi kalau nanti setelah kita isi, itu kan namanya berarti menggunakan filling ya. Menggunakan filling. Kalau kita ukur dengan penggaris nanti setelah gelas itu diisi, kalau tadi kamu bilang setengah, bisa lebih, bisa kurang dari 4 liter. Sekali lagi, kalau misalnya ada yang tanya, emang bisa, Kak, gelas yang 8 liter itu diisi sebanyak 4 liter? Dan itu pasti bisa. Tadi pertanyaan pertama gampang ya, karena mana ada buah pisang di pohon kelapa. Terus pertanyaan kedua juga cukup mudah ya. Kalau di situ tulisannya sikumu itu nyambung ya. Yang ketiga ini memang agak rumit. Nomornya bisa dibulatkan nggak, Pak? Kan kalau misalnya 3 liter dimasukkan dengan 8 liter, kalau dibulatkan jadi 4. Nggak pasti dong. Di sini tidak ada pembulatan ya. Kak, airnya dapat dari mana? Airnya ya kita bisa ambil dari mana aja. Cuma di sini yang dipermasalahkan adalah kita cuma punya 2 gelas dan gimana caranya ngisi air sebanyak 4 liter ke dalam gelas yang muatannya 8 liter. Ambil gelas yang pertama terus tadangin ke air. Dapat air kan? Mengisi yang air 4 liter ke 8 liter. Soalnya itu dibilangnya cuma muatannya 8 liter, belum tentu ada isinya. Kurang tepat. Nyerah? Kalau nyerah? Saya tahu. Ya, coba. Beli 8 Aqua 500 ml. Nggak boleh. Kan di situ cuma pakai 2 gelas. Jadi? Nyerah? Kalau nyerah, Kak Obed kasih tahu. Atau ada yang masih mau jawab? Nanti namanya bisa dicatat supaya nanti di bagian akhir teman-teman bisa dapat hadiah ya. Nah, itu kalau nggak ada penanda takaran, gimana cara tahu itu 8 liter? Nah, di sini sebetulnya letak kesusahannya ya. Emang bisa pasti, Kak? Bisa. Caranya gimana? Nanti. Oke, nggak ada yang mau jawab? Lagi? Kak Obed jawab nih. Pak, ini kan dibilang tidak memiliki penanda takaran. Berarti Yes. yang 8 liter sama 3 liter juga berkira-kira. Enggak, karena gelas itu memang muatannya 3 liter. Tanpa kita bisa lihat takarannya, memang kapasitasnya dibuat sebanyak 8 liter, sementara yang satu 3 liter. Ya kayak botol aja, botol Fanta 1 liter itu kan udah didesain supaya muat sebanyak 1 liter, kayak gitu. Bayangin aja ada 4 liter. Oke, supaya nggak lama-lama di sini, Kak Obed kasih tahu ya jawabannya ya. Jadi tadi pertanyaan pertama udah banyak yang bisa jawab ya. Nanti akan dipilih siapa yang akan mendapatkan hadiah. Demikian juga pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga benar nih, nggak ada yang mau jawab lagi nih. Kesempatan terakhir nih. 1 orang. Benar, bukan beli 8 botol Aqua kecil. Gimana? Kan 1 botol Aqua kecil 500 ml, beli 8, masukin airnya udah 4 liter. Nggak boleh lah. Ini kan kita cuma boleh pakai 2 gelas ini ya.
Kita nggak boleh pakai gelas ukuran lain yang udah ketahuan berapa liternya. Kita cuma boleh pakai 2 gelas ini nih. Jadi alatnya 2 gelas ini doang. Oke, saya kasih tahu ya. Caranya adalah isi gelas yang memiliki kapasitas 8 liter ini dengan 2 gelas air yang ada di kapasitas 3 liter. Jadi ada berapa liter? 6 liter. Jadi yang di 8 liter ini kita tuang nih. Kita tuang 2 kali yang ukuran 3 liter. Jadi ada berapa? 6 liter. Terus kita tuang sekali lagi nih. Sampai gelas itu penuh, tapi jangan sampai tumpah. Kita tuang sampai penuh. Jadinya berapa tuh? Kalau 3 tambah 3, 6. Ditambah 3 lagi berapa? 9. Tapi kan nggak boleh tumpah kan? Karena justru kalau tumpah malah nggak apa-apa juga sih tumpah sih. Jadi kita tuang 2 gelas yang 3 liter, ada 6 liter kan? Kemudian kita tambahin lagi. 1 gelas lagi. Sampai penuh kita tuang. Jadi sisanya 1 liter. Kemudian yang di gelas 8 liter yang penuh tadi, kita buang airnya. Kita masukin yang sisa 1 liter itu ke dalam gelas ukuran 8 liter. Kemudian kita masukin lagi yang 3 liter. Kan 1 liter ditambah 3 liter. Jadinya 4 liter. Gitu caranya. Nangkep nggak nih? Ada yang belum nangkep nggak nih? Ada yang belum nangkep nggak nih? Gimana isinya kalau bilangnya penuh? Itu kan 9 bilangnya. Ya, Lebih 9. satu. Oh, lebih satunya di gelas yang 1 liter tadi. Ibarat gini nih. Jadi tandainnya gimana? Kalau Nah, itu 1 liter. nih. Kau berjelasin. Jadi misalnya ada 2 gelas. Yang satu ukuran 8 liter, yang satu 3 liter. Caranya gimana, Kak? Masukin, supaya jadi pembanding gimana ya? Nah, ini aja deh. Jadi yang ini 8 liter, yang ini 3 liter. Caranya gimana, Kak? Masukin 2 gelas ukuran 3 liter. Kalau 2 kali berarti berapa? 6 kan? 6 liter kan? Nah, baru kita masukin satu lagi. Kita tuang sampai penuh, tapi jangan sampai tumpah. Tadi kau salah. Jangan sampai tumpah pokoknya. Jangan sampai tumpah, berarti kalau udah penuh, kapasitasnya berapa? 8 dong. Di gelas ini sisa berapa liter? 1 dong. Kemudian air yang penuh ini kita buang. Kita tuang yang 1 liter ini ke dalam yang 8 liter ini. Jadi masuk yang ke dalam ke dalam kapasitas gelas 8 liter ini berapa? 1 liter. Kemudian kita tuang sekali lagi. Jadinya ada berapa? 4. Gitu caranya. Nangkep ya? Oke. Terlalu aneh. Masih nggak nangkep? Oke, kalau nanti kita bahas lagi ya. Intinya ini game sebetulnya kita bisa mengasah daya berpikir kita bisa lebih kritis dalam menyikapi sesuatu. Itu inti atau pesan dari game ini ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Oke. Sekali lagi kita temanya itu tentang break your limits ya. Hancurkan batas kemampuan kita. Hancurkan batasmu atau lampaui batasmu. Itu arti tema kita. Jadi nanti kita juga akan ada break room nih. Kita juga akan bahas, kita akan belajar dari tokoh-tokoh ini. Bisa tebak kayak ini siapa aja? Kira-kira. Tadi di awal Kak Obed sudah sebutin tuh. Ada ya salah satu yang kakak itu dari KFC. Ya, namanya? Nggak tahu. Colonel Sanders, Sanders. Abraham Lincoln, terus ada Jack Abraham Lincoln. Terus? Ada Thomas Alva Edison dan Thomas Elon Alva Musk. Edison. Elon Musk. Satu lagi? Colonel Sanders, terus ada Abraham Lincoln. Yang cewek siapa? J.K. Rowling. J.K. Rowling. Oke. Nanti kita akan bahas ya di dalam break room. Oke. Kalau ada pertanyaan,
Siapa sih orang yang bisa mengubah kita? Diri kita sendiri. Jika kamu ingin mencari satu orang yang dapat mengubah hidupmu, coba deh kamu lihat cermin. Seberusaha apapun orang ngerubah kita, atau bahkan Tuhan sendiri mau ngerubah kita, kalau kita sendiri nggak mau berubah, kita nggak akan bisa berubah. Bukan berarti Tuhan nggak bisa ngubah kita ya. Tuhan bisa ngubah kita, tapi kan kita punya kehendak bebas. Kita bisa milih, kita mau berubah apa enggak. Jadi kalau teman-teman mau berubah, jika kamu ingin mencari satu orang yang dapat mengubah hidupmu, maka lihatlah ke cermin. Jadi ini dasarnya ya, ini prinsip yang pertama. Kalau kamu mau ngubah diri kamu, harus kamu yang berubah ya. Kita nggak bisa dipaksa-paksa berubah. Oke. Sebetulnya sejak kita dikandung, sejak kita sudah terbentuk menjadi janin dan lahir ke dunia, kita itu adalah pemenang. Kita terlahir sebagai juara yang tangguh. Kamu pasti tahu dong penjelasan mengenai hal ini. Ada 100 sampai 700 juta sel sperma yang berusaha masuk ke dinding sel indung telur ya. Dan hanya satu yang bisa masuk. Coba bayangin, dari 100 sampai 700 sel sperma, hanya satu yang bisa masuk. Dan tentu dari proses yang udah saya rasa teman-teman udah pernah tahu juga ya. Ini semacam sebuah kompetisi sebetulnya. Kompetisi ya. Yang berhasil masuk ke sel indung telur itu sel sperma yang tangguh. Jadi sebetulnya kita ini udah jadi pemenang. Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk hidup sekarang ini, untuk lahir ke dunia, sebetulnya itu ada maksudnya. Sekali lagi, kita terlahir sebagai juara yang tangguh. Nah, ini tadi penjelasan yang tadi ya. Dalam ilmu biologi, menyebut ada 100 juta sampai 700 juta, bayangin. Sel sperma untuk menuju satu tujuan, yakni sel telur. Di sini terjadi kompetisi yang sangat hebat. Ketika ratusan juta sel sperma menuju satu sel telur. Dan yang bisa diterima dan mampu membuahi hanya satu sel sperma saja. Coba bayangin, dari 100 juta sampai 100 juta sel sperma, cuma satu yang bisa masuk ke sel telur. Jadi sebetulnya kompetisi itu udah terjadi sejak kita itu mulai terbentuk ya. Dan sel sperma itu adalah kita yang telah memenangkan kompetisi dari ratusan juta sel sperma lainnya. Kita. Jadi kalau sekarang kita ngeluh, kita putus asa, ingat kita ini udah dikasih kesempatan. Kita ini pemenang loh. Sejak kita dilahirkan itu kita udah jadi pemenang sebetulnya. Karena kita sudah berkompetisi. Itu menandakan bahwa kita adalah sel yang tangguh. Kita adalah pemenang perlombaan yang hebat sejak dalam masa kandungan. Kelahiran kita itu bukan suatu kebetulan atau kekeliruan. Karena Tuhan menjadikan kita dengan satu maksud. Ia tidak pernah melakukan apapun tanpa sengaja. Dan Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Jadi kalau ada yang ngerasa diri punya kekurangan atau punya kelemahan, itu semua juga ada maksudnya. Kalau kita diizinkan sama Tuhan buat hidup, berarti ada maksudnya. Ingat dari 700 juta tadi ya persaingan ya. Kenapa sih kita yang jadi, pernah berpikir nggak? Berarti kan kita ini pemenang ya, kita yang paling tangguh.
Sekali lagi, kelahiran kita itu bukan satu kebetulan. Bukan kekeliruan. Bukan kekeliruan. Oke, kita lanjut. Nah, firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari Yeremia 29 ayat 11. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita diizinkan untuk terlahir ke dunia, berarti ada maksudnya. Dan kenapa harus kita? Nah, itu harus dicari tahu. Makanya bersyukur atas segala apa yang ada pada diri kita. Bersyukur. Karena kita loh yang dikasih kesempatan untuk terlahir ke dunia. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang celaka ya, bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema kita sekali lagi tentang break your limits. Nah, pernah dengar nggak sih ada penelitian dari para ahli yang mengatakan bahwa kita hanya mengalami sebagian dari hidup kita. Diperkirakan hanya 10% dari kemampuan kita, baik dari segi perasaan, emosi, ataupun pikiran ya. Sederhananya itu, manusia menggunakan hanya sekitar 10% dari kemampuannya. Ini menurut penelitian. Jadi sehebat-hebatnya manusia itu, menurut penelitian ini, hanya menggunakan 10% dari kemampuannya. Ini yang bilang bukan Kaobet ya, ini yang bilang penelitian ya. Hanya 10% dari kemampuan. Menyedihkan ya, mencemaskan. Kalau 10% berarti masih ada berapa? Masih ada 90%. Tapi setelah diteliti ternyata itu nggak benar loh. Yes. Nah, itu yang mau kita bahas. Ini kan penelitian itu terus diperbarui ya. Ilmu pengetahuan itu terus berkembang. Ilmu pengetahuan terus berkembang. Kalau ada ilmu baru yang meneliti sesuatu untuk membuktikan penelitian sebelumnya salah, itu sah. Jadi dulu dikatakan bahwa manusia hanya mampu menggunakan 10% dari kemampuannya. Tapi tunggu dulu. Ini bukanlah batas akhir kita. Jadi sebetulnya di sini Kaobet pengen ngajak teman-teman, ini bukan batas kita. Kalau dibilang manusia hanya menggunakan 10% dari kemampuannya, berarti kita nggak bisa lebih dong dari 10% menggunakan kemampuan kita. Jadi sekali lagi, ini bukanlah batas akhir kita. Bukan batas kemampuan kita. Break your limits. Hancurkan batasmu dan jadilah pemenang. Caranya gimana, Kak? Nah, itu nanti yang akan dibahas ke belakang ya. Kita akan bahas cerita mengenai seorang mahasiswa yang bernama George Bannister. Jadi masih berkaitan dengan penelitian ini ya. Kalau tadi dikatakan 10% dari kemampuan, ini yang ngomong para peneliti loh, yang ngomong para ahli loh. Maka mari kita simak cerita berikut ini. Jadi ada seorang mahasiswa namanya George Bannister. Dia itu mengikuti lomba lari 1 mil. Jadi ceritanya gini, lomba lari 1 mil itu berapa? 1.600 meter. Adalah lomba yang paling banyak menjadi perhatian orang. Dulu, sekian masa atau sekian lama, orang tidak bisa berlari sejauh 1 mil atau 1.600 meter dalam waktu kurang dari 4 menit. Jadi nggak ada orang yang bisa mencapai 1.600 meter dalam kurang waktu 4 menit.
Selain itu muncullah pendapat dan teori dari para ahli. Nah, lagi-lagi teori dan para ahli ya. Ilmu pengetahuan itu ciri-cirinya itu adalah satu, dia itu harus bisa dibuktikan kebenarannya. Ini ciri mutlak dari ilmu pengetahuan ya. Kenapa kita bisa mempelajari ilmu itu sekarang dan bisa diterima oleh banyak orang. Syaratnya itu bisa dibuktikan. Demikian pula muncul pendapat dan teori dari para ahli yang mengatakan bahwa manusia memang tidak bisa berlari sejauh 1 mil atau 1.600 meter dalam waktu kurang dari 4 menit. Jadi setelah dibuktikan bahwa orang itu nggak bisa lari sejauh 1.600 meter dalam kurang waktu 4 menit, dibuktikan juga lewat penelitian bahwa manusia memang nggak bisa berlari sejauh 1 mil atau 1.600 meter dalam kurang waktu 4 menit. Dengan memakai bahasa ilmu pengetahuan, mereka membuktikan bahwa memang manusia tidak mungkin melakukan hal itu. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang yang berpikir, berarti sehebat-hebatnya saya dalam mengikuti perlombaan ini, saya nggak akan bisa. Saya nggak akan bisa berlari sejauh 1.600 meter atau 1 mil kurang dari 4 menit. Tapi untungnya pada tahun 1954 ada seorang mahasiswa bernama George Bannister. Dengan tidak memperdulikan pendapat serta teori para ahli, dalam suatu perlombaan lari 1 mil, dia berlari kurang dari 4 menit. Wah, keren ya. Setelah rekor tersebut terpecahkan, maksudnya setelah George Bannister ini berhasil memecahkan atau mematahkan teori bahwa manusia tidak bisa berlari 1 mil kurang dari 4 menit, maka banyak orang yang bisa berlari kurang dari 4 menit, bahkan mengalahkan rekor milik George Bannister sendiri. Kenapa sebelumnya orang banyak yang nggak bisa? Kenapa setelah George Bannister bisa melakukan itu, banyak orang yang bisa melakukan hal itu? Kira-kira kenapa? Kita cari tahu ya. Oke, sekarang paling tidak ada 336 orang yang berhasil mencapai kemampuan itu. Ini banyak apa sedikit nih? Banyak. 336 orang yang berhasil mencapai kemampuan itu. Kenapa sebelumnya orang tidak bisa berlari kurang dari 4 menit dalam jarak lari 1 mil atau 1.600 meter? Jawabannya adalah karena mereka berpikir bahwa tidak mungkin bisa melakukan itu. Nggak mungkin lah. Kita belajar aja dari pengalaman. Nggak bisa orang berlari 1 mil kurang dari 4 menit. Bahkan penelitian mengatakan manusia nggak bisa mencapai batas itu. Akhirnya banyak orang yang terjebak ya. Banyak orang yang punya pikiran kalau mereka nggak mungkin bisa melakukan hal itu. Nah, saat George Bannister tadi berhasil memecahkan rekor itu atau mematahkan rekor itu, saat pembatas itu dicabut dari pikiran mereka, maka mereka bisa melakukan. Maka tadi dikatakan George Bannister ini tidak memperdulikan teori atau penelitian manapun yang mengatakan manusia itu nggak bisa lari 1 mil kurang dari 4 menit. Dia terus fokus pada pertandingannya. Dia berjuang dalam pertandingannya tanpa memikirkan resiko, udahlah nanti bakalan gagal pasti. Nah ini kan seringnya kita begitu ya. Udahlah paling juga gagal. Padahal kita belum coba. Padahal kita belum berjuang. Rasanya malu ya kalau kita membaca kisah Thomas Alva Edison yang gagal sebanyak 999 kali. Nah, atau misalnya Kolonel Sanders ya, founder KFC, yang bisa kita nikmati masakannya sampai hari ini. Tahu nggak sih, rasa ayam KFC yang bisa kita rasakan hari ini itu
Butuh berapa kali percobaan? 1009 kali. 1009 kali dia menawarkan resepnya ke berbagai restoran dan ditolak. Sampai akhirnya dia menemukan resep rahasianya ya. 1009 kali. Thomas Alva Edison 999 kali. Kita baru 3 kali, baru 4 kali, baru 5 kali aja. Aduh, udahlah. Nyerahlah. Kalau baca Thomas Alva Edison atau Colonel Sanders kita jadi malu ya. Kita baru coba 3, 4, 5 kali udah bilang nyerah. Sebenarnya kita ini ada dalam pertandingan kehidupan. Kalau tadi George Bannister itu ikut lomba lari, kalau kita itu sedang berada dalam pertandingan kehidupan. Kamu dan aku sama. Kita berjuang dalam satu arena pertandingan kehidupan. Human race. Ya, kalau sekarang tanggung jawab kita sekolah, ya sekolahlah sebaik-baiknya. Habis SMP kan SMA, habis SMA kuliah. Habis kuliah kerja, habis kerja membangun keluarga. Habis membangun keluarga baru kita tahu ternyata ada persoalan yang sesungguhnya. Apa itu? Kehidupan. Tapi semuanya ini pertandingan kehidupan ya, baik kita sedang sekolah atau kerja atau nanti membangun keluarga. Ini juga pertandingan kehidupan. Seorang pelomba lari itu kalau nyantai-nyantai ya, dia itu nggak akan menang, nggak akan mencapai garis finish ya. Nah ini yang harus diingat. Kalau kita itu sedang ada dalam pertandingan kehidupan. Kalau dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, kita sedang berada dalam perlombaan yang diwajibkan. Dan marilah kita berlomba dengan tekun. Sebetulnya dari cerita tadi ya tentang George Bannister, apa sih yang bisa kita pelajari? Di sini dikatakan batasnya sebetulnya ada di pikiran kita. Batasnya ada di pikiran kita. Prestasi tertinggi yang bisa kita capai, sebetulnya itu ditentukan oleh gambar diri kita. Ulang ya, prestasi tertinggi yang bisa kita capai sebetulnya ditentukan oleh gambar diri kita. Gambar diri itu apa, Kak? Gambar diri adalah bagaimana cara kita memandang dan menilai diri kita. Gambar diri sekali lagi adalah gimana sih cara kita memandang dan menilai diri kita? Itulah gambar diri. Jadi prestasi kita ditentukan dari bagaimana kita memandang dan menilai diri kita. Kalau kita nganggap diri kita gagal, maka jadilah. Maka hati-hati dalam menilai diri ya. Hati-hati dalam memandang diri sendiri. Karena batasnya ada di pikiran kita. Gambar diri itu penting. Gambar diri sekali lagi adalah bagaimana kita memandang dan menilai diri kita. Gambar diri itu penting. Karena itu akan menentukan batas pencapaian seseorang. Kalau tadi kita bahas tentang George Bannister ya, dia itu punya mindset atau punya pikiran kalah menang itu belakangan. Bisa nggak bisa itu belakangan. Yang penting itu coba. Yang penting itu berjuang. Yang penting itu berjuang, yang penting itu mencoba dan percaya pada kemampuan diri. Nah, ini penting. Yang penting itu coba, yang penting itu berjuang dan percaya pada kemampuan diri. Ini kan gambar diri ya. Sekali lagi bagaimana kita memandang dan menilai diri kita sendiri. Di sini gambarnya cukup unik ya. Ada seekor kucing yang berkaca bahwa dirinya adalah seekor singa. Artinya apa, Kak?
Ini sebetulnya tergantung dari bagaimana dia memandang dan menilai dirinya sendiri. Coba ya, bayangin, kucing kalau punya mindset seorang singa, dia nggak akan takut menghadapi apapun. Sebaliknya, kalau singa punya mindset kayak kucing, dia bakalan takut menghadapi apapun. Jadi yang menentukan kualitas hidup seseorang, yang menentukan prestasi tertinggi seseorang, letaknya di sini. Bagaimana cara kita memandang dan menilai diri kita. All about mindset. Mindset itu apa? Cara memandang. Beda ya, memandang dan cara memandang itu beda ya. Memandang dan cara memandang itu beda. Bedanya di mana, Kak? Nah, nanti kita bahas. Oh ya, kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi kamu bebas interupsi Kak Obed di bagian manapun. Jadi nggak masalah, daripada nanti kamu lupa pertanyaannya. Ada perkataan yang sangat membuka pikiran saya. Dan ini kutipan yang saya ambil dari John Maxwell. Ada yang kenal nggak John Maxwell itu siapa? Coba ya kamu ingat baik-baik nama tokoh ini. Siapa tahu nanti di masa yang akan datang kamu kalau nemu tokoh ini kamu udah nggak bingung itu siapa dia. John Maxwell itu siapa? John Maxwell ini salah satu idola saya sebetulnya. Ada yang kenal nggak sebelum Kak Obed kasih tahu siapa sih John Maxwell itu? Pernah dengar doang, Kak? Atau ada yang udah tahu siapa sih sebetulnya orang ini? Belum pernah dengar ya berarti ya? Oke, John Maxwell itu adalah pemimpin para pemimpin. John Maxwell ini adalah pelatih para pemimpin dunia. John Maxwell adalah pemimpin para pemimpin. Seorang pelatih, seorang guru, seorang mentor para pemimpin dunia, bayangin. Jadi kalau kamu mau belajar kepemimpinan, mau cari buku kepemimpinan, cari buku John Maxwell. Karena buku-buku lain itu mengutip bukunya dia. Dengan kata lain, John Maxwell adalah seorang pakar kepemimpinan. John Maxwell bilang begini, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, mencerminkan bagaimana orang lain memandang kita. Kalau kita menyukai diri kita, hal ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa orang lain akan menyukai diri kita. Ulang ya, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, mencerminkan bagaimana orang akan memandang kita. Kalau kita menyukai diri kita, hal ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa orang lain juga akan menyukai kita. Ini hukumnya sebetulnya. Ini prinsipnya. Jadi kalau ada orang yang memandang dirinya rendah, kemungkinan juga orang lain juga akan menangkap sinyal yang sama. Orang juga tidak akan menghargai kita. Makanya sehebat-hebatnya orang ya, kalau karakternya jelek, aduh ampun deh. Sehebat apapun orang, kalau karakternya jelek, aduh. Kalau mau jadi kaya, kita bisa berusaha ya, kita bisa belajar bagaimana caranya bikin usaha. Tapi kalau karakter itu prosesnya seumur hidup. Dan ini ditentukan dari kualitas ini nih, kualitas mindset. Nah, kita akan belajar dari kisah ini juga nih. Ini menarik juga nih, kisah mengenai kutu loncat. Jadi suatu penelitian diadakan terhadap beberapa kutu loncat. Beberapa kutu loncat ditaruh dan dimasukkan ke dalam toples yang ditutup. Kutu loncat tersebut meloncat-loncat dalam toples tersebut. Tentu saja karena ada tutup yang menghalanginya,
maka kutu loncat tersebut tidak bisa meloncat lebih tinggi dari tutup tersebut. Jadi untuk sekian lama, kutu loncat tersebut hanya bisa melompat paling tinggi sebatas tutup tersebut. Mereka berpikir tidak mungkin melompat lebih tinggi karena ada penghalang. Jadi suatu penelitian diadakan di mana beberapa kutu loncat itu dimasukkan ke dalam toples. Dan kutu loncat tersebut hanya bisa melompat paling tinggi sebatas tutup tersebut. Kenapa? Ya karena ditutup. Mereka berpikir tidak mungkin melompat lebih tinggi karena ada penghalang. Setelah sekian lama, jadi dibiarkan beberapa saat ya. Kemudian tutup tersebut dibuka. Kalau tadi kutu loncatnya dimasukin toples terus ditutup, sekarang tutupnya dibuka. Ini penelitian yang nyata ya. Jadi setelah sekian lama, kemudian tutup tersebut dibuka. Apakah yang terjadi dengan kutu loncat tersebut? Ini menarik nih kisah ini. Ternyata mereka tetap melompat paling tinggi sebatas tutup tersebut. Walaupun tutup tersebut sudah dibuka, tetapi mereka tidak tahu. Sebenarnya mereka bisa saja melompat lebih tinggi seperti sedia kala. Tetapi karena sekian lama mereka dibatasi oleh tutup, maka sudah tercipta suatu pikiran bahwa mereka tidak mungkin melompat lebih tinggi. Itulah sebabnya walaupun tutup toplesnya dibuka, tetapi tutup yang ada pada pikiran mereka belum dibuka. Jadi sebelum dimasukin ke dalam toples, kutu loncat itu bisa loncat 3-5 meter. Tapi lewat penelitian ini kita belajar. Setelah dimasukkan dalam toples, kemudian ditutup, dibiarkan beberapa saat, kemudian dibuka, mereka hanya bisa meloncat setinggi toples itu. Kenapa? Nah, tadi jawabannya adalah walaupun tutup toplesnya udah dibuka, tetapi tutup yang ada pada pikiran mereka belum dibuka. Ini kutu loh. Kutu aja punya pikiran seperti itu ya. Kita pun juga sebetulnya. Sama dengan kita. Kita merasa dengan adanya masalah, dengan berbagai lingkungan, atau tantangan yang kita hadapi itu membuat kita itu berkeadaan sama seperti kutu loncat tersebut. Oke, kita lanjut. Supaya kutu tersebut bisa melompat lebih tinggi, maka harus ada yang meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melompat lebih tinggi. Harus ada yang membuka pikiran mereka. Sebetulnya keadaan seperti kutu loncat tersebut nyatanya banyak terjadi pada diri kita. Seperti yang tadi sudah dikatakan. Sudah sekian lama mereka dibatasi oleh keadaan atau kita dibatasi oleh keadaan. Oleh kegagalan, trauma di masa lalu, latar belakang keluarga, lingkungan, atau apapun. Hal ini membuat kita berpikir bahwa kita tidak mungkin bisa lebih tinggi dari suatu prestasi tertentu. Itulah sebabnya saat kita hampir mencapai prestasi tersebut, kita berpikir, nah, saya sudah hampir mencapai batas kemampuan saya. Jadi walaupun saya berusaha lagi, saya tidak akan bisa lebih tinggi lagi. Ingat tema kita apa? Break your limits. Kita juga harus bisa sama nih kayak George Bannister tadi yang menjadi pelopor ya, pelopor perubahan. Kalau orang bilang nggak ada orang yang bisa lari sejauh 1 mil kurang dari 4 menit. Bahkan sudah dikatakan oleh berbagai penelitian ya, tapi George Bannister nggak peduli dengan semua itu. Dia tetap coba, berjuang, dan tadi satu lagi apa? Mencoba, berjuang, dan tadi satu lagi apa? Mencoba, berjuang,
lupa. Kita tuh harus coba, kita tuh harus berjuang. Dan menang kalah itu urusan terakhir. Menang kalah itu urusan terakhir. Bisa atau nggak bisa itu urusan terakhir. Yang penting coba dan terus berjuang. Kita bisa. Kita pasti bisa. Sebetulnya membatasi prestasi dan kapasitas kita adalah pikiran kita sendiri. Yang membatasi prestasi dan kapasitas kita adalah pikiran kita sendiri. Kita bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi jika pikiran kita berubah. Kita bisa mencapai prestasi lebih tinggi jika pikiran kita berubah. Makanya cara pandang atau mindset ini harus terus diperbaharui ya. Kita harus terus belajar. Jangan takut gagal. Yang penting coba berjuang, urusan menang kalah itu terakhir. Urusan bisa atau enggak itu terakhir. Nanti di bagian akhir sesi ini juga ada 5 jurus ampuh ya. Gimana sih cara kita itu bisa melampaui batas kemampuan kita. Bisa menghancurkan batas kemampuan kita. Nanti ada di bagian terakhir. Kehidupan seseorang ditentukan oleh pikirannya. Jika pikirannya berubah, maka berubahlah hidupnya. Kalau orang punya mindset dia orang yang gagal, ya dia nggak bakal bisa apa-apa lagi. Caranya gimana? Dirubah mindsetnya. Kalau orang mau berubah, dirubah mindsetnya. Maka berubah dunianya. Maksudnya berubah dunia, cara memandang dunianya. Kayak tadi ya, saya pakai contoh, kalau kucing punya mindset singa, dia itu nggak akan takut menghadapi apapun. Sebaliknya kalau singa punya mindset kayak kucing, segarang atau segalak apapun, dia bakalan takut dan nggak siap menghadapi apapun. Jadi semua tergantung mindset. All about mindset. Nah, the battle is inside. Sebetulnya pertempuran terdahsyat itu ada di dalam pikiran kita. Pertempuran terdahsyat itu ada di dalam pikiran kita. Menangkan. Cara menanginnya gimana, Kak? Cara menanginnya gimana? Kira-kira cara menanginnya gimana? Kalau kita mandang diri kita gagal, cara menanginnya gimana tuh? Cara memenangkannya adalah dirubah mindset-nya. Sekali lagi, the battle is inside. Pertempuran terdahsyat itu sesungguhnya ada di dalam pikiran kita. Maka menangkan. Menangkan. Nah, ini kalau teman-teman lihat, apa yang teman-teman katakan terhadap gambar ini? Gelas ini setengah kosong apa setengah isi? Gelas ini menurut teman-teman setengah kosong apa setengah isi? Setengah penuh atau setengah kosong? Perfectly Setengah balanced. penuh. Setengah penuh atau setengah kosong? Sebetulnya dua-duanya benar nggak? Dua-duanya benar. Iya nggak? Salah nggak nih? Dua-duanya benar nggak? Ini setengah kosong, setengah isi nggak? Benar nggak nih? Benar. Tapi yang satu memandangnya ya ini masih setengah penuh, yang satu setengah kosong. Artinya yang satu memandang dengan optimis, yang satu memandang dengan pesimis. Ini kan tergantung mindset. Objeknya sama nih. Objeknya sama. Gelas yang berisi setengah air. Cuma ada yang berkata itu setengah penuh. Yang satunya bilang itu setengah kosong. Memandang dan cara memandang itu beda loh. Tadi belum kau jelasin ya. Bedanya di mana, Kak? Objeknya sama nih ya. Kita lagi mandangin gelas yang airnya setengah. Objeknya sama. Ini apa? Gelas. Nah, ini namanya memandang. Tapi kalau ada yang bilang itu setengah penuh, sementara yang lain bilang itu setengah kosong. Nah, ini namanya cara memandang.
Yang penting itu sebetulnya cara memandang. Objeknya bisa sama, tapi pengertiannya bisa beda. Tergantung mindset kita. Itu semua tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ini sama seperti kisah seorang salesman sepatu ya. Nah, ini dia. Ini kisahnya singkat kok, cuma 1 slide ya. Jadi ada seorang salesman sepatu dikirim ke sebuah negara yang jauh. Dan setelah beberapa hari, ia mengirim pesan. Pak, saya mau pulang, Pak. Jadi dia ngomong ke bosnya di telepon. Jadi sekali lagi ada seorang salesman sepatu, dia dikirim ke negara yang jauh. Dan setelah beberapa hari, ia mengirim pesan kepada bosnya. Bos, saya mau pulang, bos. Saya mau pulang, Pak. Di sini nggak ada yang pakai sepatu, Pak. Salesman yang pertama nih ya. Bedain nanti dengan salesman yang kedua. Oke deh, kata bosnya. Bosnya balas pesannya. Oke deh, kamu pulang. Kemudian seorang salesman yang lain dikirim oleh perusahaan yang sama untuk mengunjungi negara yang sama. Sama ya objeknya ya. Objeknya sama. Jadi salesman yang pertama bilang, Pak, setelah beberapa hari diutus, dia bilang, Pak, saya mau pulang aja deh, Pak. Terus ditanya bosnya, kenapa? Terus dia bilang ke bosnya, di sini nggak ada yang pakai sepatu, Pak. Jadi nggak mungkin sepatu kita bisa laku, Pak. Gimana sepatu kita bisa kejual? Orang di sini aja nggak ada yang pakai sepatu. Nah, kemudian diutuslah salesman yang lain. Dikirim ke negara yang sama. Setelah beberapa hari, ia menulis pesan ke kantor di tanah airnya. Jadi salesman yang kedua bilang, kirim yang lebih banyak sepatunya. Di sini belum ada seorang pun yang memakai sepatu. Sama ya situasinya ya. Yang satu bilang, aduh kayaknya di sini nggak bakalan laku sepatunya. Jadi ya gue pulang aja lah, orang di sini nggak ada yang pakai sepatu. Sementara yang satunya bilang, kirim sepatunya lebih banyak. Di sini belum ada yang pakai sepatu. Situasinya sama. Namun perspektif atau cara pandangnya berbeda. Jadi kualitas hidup seseorang itu dilihat dari mindsetnya. Nanti dari tokoh-tokoh yang seperti awal di cover tadi, kita juga akan belajar dari mereka. Mereka itu bukan orang yang jalannya mulus. Mereka itu penuh dengan berbagai kegagalan dan tantangan. Tapi nanti kita akan belajar ya. Nggak sekarang. Oke, kita lanjut. Ini ada yang mau tanya dulu nggak nih? Belum? Oke. Apa bedanya seorang pemenang dengan seorang pecundang? Perbedaan utama antara seorang pemenang, winner, dan loser atau pecundang adalah mindset-nya. Mindset-nya. Nah, sekarang kita bahas ya. Gimana sih cara mengubah cara berpikir kita? Gimana caranya? Kehidupan seseorang itu sekali lagi ditentukan oleh pikirannya. Jika pikirannya berubah, maka berubahlah hidupnya. Sebenarnya cara kita memandang dunia ini tergantung dari cara memandang kita. Sikap kita terhadap apapun itu tergantung cara memandang kita. Maka dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita nggak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita. Sekali lagi, kita nggak bisa melarang burung untuk terbang di atas kepala kita.
Tapi kita bisa melarang burung itu untuk mendirikan sarang di atas kepala kita. Apa artinya? Kita nggak bisa melarang burung untuk terbang ya, sekali lagi ya. Tapi kita bisa melarang burung itu untuk mendirikan sarang di atas kepala kita. Artinya apa? Kita nggak bisa atau tidak dapat menghindari datangnya masalah atau penderitaan. Kita tidak dapat menghindari datangnya masalah atau penderitaan. Tetapi kita bisa memilih untuk mengubah mindset atau cara pandang kita agar kita dapat mengalahkan masalah dan penderitaan. Agar tidak terus terjebak dan tenggelam di dalamnya. Apa bedanya? Bedanya apa tuh? Orang yang dapat masalah, yang satu punya mindset yang positif, yang satu punya mindset yang buruk ya. Bedanya di mana? Orang yang punya mindset buruk pasti memandang memang udah nasib lah. Memang saya sudah ditakdirkan begini. Memang begini saya adanya. Tapi orang yang punya mindset positif bilang, lewat masalah ini aku bisa belajar. Lewat tantangan ini aku bisa berubah. Beda kan? Situasinya sekali lagi sama. Tapi yang membedakan adalah mindsetnya. Kita nggak bisa ngelarang burung untuk terbang sekali lagi. Tapi kita bisa ngelarang burung itu untuk mendirikan sarang di atas kepala kita. Oke. Nah, ini dia poin-poin penting ya yang harus diingat ya. Yang pertama adalah jangan tenggelam dalam masalah. Jangan tenggelam dalam masalah. Tenggelamlah dalam tujuan. Jadi kalau kita punya masalah, jangan tenggelam dalam masalah. Tenggelam dalam tujuan. Kita itu sedang berada dalam perlombaan loh. Kalau tadi dibahas ya, human race. Kita sedang berada dalam perlombaan kehidupan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi dikatakan ya, bahwa kita sedang berada dalam perlombaan yang diwajibkan. Kemudian dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah mencapai garis akhir. Poin kedua, sebesar apapun rintangan kita hadapi, sebesar apapun masalah kita, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi kemampuan kita dan pasti ada jalan keluarnya. Kalau kita berjuang, nah ini jangan dilupakan. Jadi jangan kita berpikir ya udahlah, masalah pasti ada jalan keluarnya nanti. Yang penting kita berpasrah aja kepada Tuhan. Berpasrah dan berserah itu beda loh. Pasrah dan berserah itu beda sekali lagi. Jadi saya mau ulang dulu, sebesar apapun rintangan, hadapi. Sebesar apapun masalah, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi kemampuan kita dan pasti ada jalan keluarnya. Kalau, nah ini penting, jika kita berjuang. Pasrah dan menyerah itu beda. Berserah dan pasrah itu beda. Berserah dan pasrah itu berbeda. Pasrah itu pasif. Berserah itu aktif. Ulang ya. Berserah itu aktif. Pasrah itu pasif. Maksudnya apa, Kak? Orang yang berserah itu adalah orang yang terus berjuang. Sementara orang yang pasrah itu adalah berhenti berjuang, tidak melakukan apa-apa. Dan berharap nasibnya akan berubah dengan sendirinya ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah adalah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Dan pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini 3 hal yang teman-teman harus ingat. Yang pertama adalah jangan tenggelam dalam masalah, tenggelam dalam tujuan. Yang kedua, sebesar apapun rintangan, hadapi. Sebesar apapun masalah, percayalah bahwa itu tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan pasti ada jalan keluarnya jika atau kalau kita berjuang. Dan yang terakhir, Tuhan itu nggak tertarik sama masalah kita. Sure. Tuhan nggak tertarik dengan masalah kita. Tuhan lebih tertarik mengubah kita lewat masalah. Nah, ini mindset yang harus kita punya nih. Sekali lagi, Tuhan nggak tertarik dengan masalah kita. Bagi Tuhan kecil menyelesaikan masalah kita. Tapi lebih susah itu menyelesaikan karakter kita sebetulnya. Sifat kita. Jadi Tuhan nggak tertarik dengan masalah kita. Tuhan lebih tertarik mengubah kita melalui masalah. Karena masalah dan tantangan akan selalu ada. Bener nggak nih? Masalah dan tantangan itu selalu ada. Nggak usah dicari, dia datang sendiri. Tapi perubahan tidak pernah terjadi secara otomatis. Masalah, tantangan itu selalu ada. Nggak usah dicari juga datang sendiri. Tapi kalau perubahan itu tidak pernah terjadi secara otomatis. Maka dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya Tuhan nggak tertarik dengan masalah kita. Tuhan lebih tertarik merubah kita melalui masalah. Nah, abis ini kita mau belajar ya dari tokoh-tokoh hebat. Jadi ada 3 tokoh nanti yang akan kita bahas, tapi masing-masing break room bahas tokoh-tokoh yang berbeda ya. Nggak semua tokoh kita bahas. Tapi nanti kita akan saling sharing. Nanti kita akan belajar dari Abraham Lincoln, kita akan belajar dari J.K. Rowling, dan kita juga akan belajar dari Elon Musk. Kalau Thomas Alva Edison dan Colonel Sanders kan saya rasa udah sering ya kita mendengarnya. Maka kita akan belajar dari ketiga tokoh tadi ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih pendahuluan dengan quote ini. Dengan quote ini. Orang pintar itu adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Orang pintar itu orang yang belajar dari kesalahannya. Tapi orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Jadi apakah kita harus mengalami kegagalan? Perlu nggak kita mengalami kegagalan? Atau perlu nggak kita gagal dulu untuk jadi berhasil? Perlu nggak kira-kira menurut teman-teman? Sebisa mungkin enggak. Sekali lagi, orang pintar adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Tapi orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Jadi tadi kalau ada pertanyaan, apakah kita harus gagal terlebih dahulu supaya kita bisa jadi berhasil? Enggak juga. Kita bisa belajar dari kegagalan orang lain. Demikian pula kita bisa belajar dari keberhasilan orang lain. Kalaupun kita gagal, belajar dari kesalahan itu. Kalaupun kita gagal, kita belajar dari kesalahan kita. Dan yang ketiga adalah, sementara orang yang bodoh tidak mempelajari apapun. Dia tahu dia salah, dia tahu dia bermasalah, tapi dia nggak belajar dari kesalahannya. Dia juga nggak belajar dari kesalahan orang lain. Jadi di sini ada 3 jenis orang ya. 3 jenis orang yang punya mindset yang berbeda-beda. Yang pertama orang pinter. Orang pinter, orang yang belajar dari kesalahannya. Yang kedua orang bijak.
Orang bijak adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Yang ketiga, orang bodoh. Orang yang tidak mempelajari apapun. Oke, kita istirahat dulu atau gimana nih, Bu Eta? Yes, kita istirahat dulu. Teman-teman bisa istirahat dulu sampai jam 12.15. Boleh left, boleh juga di off-in aja kameranya. 12.15 kita masuk lagi untuk ke breakout room masing-masing angkatan. Oke? Nanti dibuatkan breakout room-nya. Silakan yang mau istirahat, makan dulu, minum, ke toilet. Kita masuk lagi jam 11.15 ya. Oke, terima istirahat, kasih makan Bu Eta. siang. Selamat istirahat, teman-teman. Sama-sama, Ibu. Makan siang. Ya, makan dulu, Kak Obed juga. Siap. Tepat waktu ya. Maaf ya, tadi keluar masuk Iya, artinya itu nyari anak. nyariin. Iya, saya juga nyariin di WA kali nyarinya. Breakout room-nya Miss Eta buat ya? Iya, aku bikinnya nanti mereka yang choose sih, mereka yang pilih masuk kelas mana. Udah dibuat. Oke. Tapi yang gurunya udah aku assign semua. Ayo James, makan dulu. Ini drama Rafael siapa ya? Oke, pas 7. Ayo makan James, Hansel, Carol, Cecil, Rena. Yuk makan yuk. Nanti sakit mah loh. Mana makanannya, Miss? Hai Cecil, makan nak. Diketuk nanti ada Gojek yang nganterin, tapi bayar sendiri gitu ya. Nanti kalau ada yang ngetok gitu ya, dibukain Miss, kalau pintunya. nggak makan nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa Nanti sih. sakit. Asal jangan Aku sakit malas mah bikin aja. apa-apa. Wah,